Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nuralipa dari STR Keperawatan kelas 1A dengan NIM. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria bagian eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin atau air seni sebelum dikeluarkan dari tubuh. Fungsi utama kandung kemih adalah yang pertama menyimpan urin, kedua mengeluarkan urin atau buang air kecil, dan yang ketiga pengaturan urin. Jadi keseluruhannya itu kandung kemih membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan menyimpan dan mengeluarkan urin sesuai kebutuhan tubuh. Bagian kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah organ kecil yang terdapat pada sistem reproduksi pria, terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Fungsi utama kelenjar prostat adalah yang pertama menghasilkan cairan prostat, kedua mendukung mobilitas sperma, ketiga melindungi sperma dari lingkungan asam, dan yang keempat mengatur aliran urin dan sperma. Jadi keseluruhannya, kelenjar prostat memiliki peran penting dalam kesehatan reproduksi pria, khususnya dalam menjaga kualitas dan kelangsungan hidup sperma. Yang ketiga, uretra. Pada pria, uretra memiliki fungsi tambahan dalam sistem reproduksi. Uretra membawa semen atau yang mengandung sperma dari saluran reproduksi keluar tubuh selama ejakulasi. Hal ini terjadi dengan bantuan kelenjar prostat yang menutupi saluran kemih sehingga urin tidak bercampur dengan semen. Bagian keempat, vas deferens atau ductus deferens adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang berfungsi sebagai saluran untuk mengangkut sperma. Vas deferens memainkan peran penting dalam transportasi dan persiapan sperma untuk ejakulasi, yang penting dalam reproduksi pria. Kelima, testis merupakan organ yang sangat penting dalam reproduksi pria. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena fungsinya begitu penting, kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Bagian keenam, skrotum, adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis, tempat testis berada. Fungsi utama skrotum adalah membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya. Bagian ketujuh, kepala penis atau gland penis memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi pria, diantaranya menjaga organ sensitif untuk stimulasi seksual, kedua memfasilitasi ejakulasi, ketiga membantu penetrasi, dan yang keempat saluran pembuangan urin. Bagian terakhir yaitu lubang penis, berfungsi sebagai pintu keluar untuk dua jenis cairan yaitu urin dan sperma. Meskipun keduanya tidak keluar secara bersamaan karena adanya mekanisme khusus yang mengatur aliran masing-masing cairan. Bagian kedua saya akan menjelaskan sistem reproduksi bagian internal. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai pembawa sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang kedua, ampula vas deferens. Ampula vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan. Kelenjar prostat. Fungsi utamanya adalah untuk membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat ejakulasi. Kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper alias kelenjar bulbouretral adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Itulah salah satu fungsi kelenjar Cowper yang utama. Epididymis. Epididymis berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma, mematangkan sperma, mengonsentrasikan sperma, menyerap kelebihan cairan. Testis. Fungsi yang paling utama testis adalah membuat dan menyimpan sel sperma setiap hari. Sel sperma ini selanjutnya akan membuahi sel telur dalam hubungan seksual, tepatnya saat pria mengalami ejakulasi. Gland penis. Gland penis berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Gland penis juga dikenal sebagai kepala penis atau ujung penis.
Uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dan air mani dari tubuh. Jaringan erektil. Jaringan erektil berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku saat hubungan seksual. Jaringan ini terletak di corpus cavernosa penis, bagian alat kelamin luar pria. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis membentuk saluran yang bergabung dengan ductus deferens untuk membawa sel sperma dari testis. Bersama-sama, kedua organ tersebut membentuk saluran ejakulasi yang melewati kelenjar prostat dan bergabung dengan uretra prostat. Kandung kemih. Fungsi kandung kemih adalah untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ureter. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter merupakan salah satu organ dalam sistem urinaria yang juga berperan dalam membantu ginjal menyeimbangkan cairan di dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Yang pertama ada tuba fallopi atau saluran tuba. Adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang memiliki fungsi penting dalam proses pembuahan dan kehamilan. Yang kedua, ovarium. Fungsi utama ovarium adalah menghasilkan sel telur atau ovum melalui proses yang disebut oogenesis. Dan yang ketiga, uterin. Fundus memiliki fungsi krusial dalam sistem reproduksi wanita, terutama selama kehamilan dan persalinan. Yang keempat, uterus memiliki peran vital dalam siklus menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Fungsinya mencakup tempat implantasi embrio, penampungan janin, hingga kontraksi untuk kelahiran. Dan yang kelima, fimbriae berfungsi untuk menyapu atau menangkap sel telur tersebut agar masuk ke dalam tuba fallopi. Yang keenam, fungsi utama ovarian ligamen adalah menjaga ovarium tetap berada di posisi yang benar di dekat rahim. Dan yang ketujuh, endometrium memiliki fungsi imunologis yang membantu melindungi embrio dari sistem kekebalan tubuh ibu. Dan yang kedelapan, myometrium adalah lapisan otot rahim yang sangat penting untuk fungsi reproduksi, mulai dari menstruasi hingga persalinan. Myometrium memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan rahim, membantu dalam kontraksi selama melahirkan, serta mencegah pendarahan setelah melahirkan. Yang kesembilan, perimetrium berfungsi sebagai pelindung dan penstabil posisi rahim dalam tubuh. Dan yang ke-10, fungsi cervical canal, yaitu berperan penting dalam reproduksi, perlindungan terhadap kehamilan, dan kelancaran proses persalinan. Dan yang ke-11, fungsi utama dari cervix adalah yang pertama saluran penghubung, kedua melindungi kehamilan, dan ketiga memfasilitasi persalinan. Vagina. Yang terakhir ada vagina. Vagina itu berfungsi sebagai saluran yang penting dalam proses reproduksi, menstruasi, dan perlindungan organ reproduksi wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita bagian eksternal. Yang pertama yaitu mons pubis, berperan dalam perlindungan fisik dan memiliki keterkaitan dengan fungsi seksual. Dan yang kedua, prepuce, berfungsi melindungi mempertahankan sensitivitas organ yang ditutupinya. Dan yang ketiga, klitoris, berfungsi terutama untuk memberikan kesenangan seksual. Dan yang keempat, labia minora, berfungsi dalam melindungi organ genital internal dan meningkatkan respons seksual. Dan yang kelima, uretra, berfungsi sebagai saluran tunggal untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keenam, vagina, yaitu berperan penting dalam reproduksi, menstruasi, dan kesehatan seksual. Yang ketujuh yaitu vestibule, berperan dalam fungsi seksual, pengeluaran urin, dan pelumasan genital. Yang kedelapan, labia majora, berfungsi dalam melindungi dan menjaga kesehatan organ genital wanita. Dan yang kesembilan, perineum, penting untuk fungsi seksual, ekresi, dan kesehatan panggul.
Dan yang ke-10, pudendal klep penting dalam anatomi vulva, memberikan ruang bagi organ reproduksi eksternal yang membantu fungsi seksual serta pembuangan urin. Dan yang terakhir, anus, berperan penting dalam pembuangan limbah dan menjaga kontrol atas fungsi buang air besar. Sekian penjelasan fungsi sistem reproduksi pada pria dan wanita, bagian eksternal dan internal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.